wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Yuk. Semua siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Gimana? Hari ini sehat semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Devita? Hadir. Hadir. Pika? Hadir. Piko? Hadir. Hadir. Ata? Hadir. Hadir. Juga? Hadir. Hadir. Ada Amanda? Hadir. Hadir. Oke, hadir semua ya. Silakan bajunya dirapikan, jilbabnya, dasinya. Ya, yang belakang jilbabnya dirapikan. Kalau ada sampah silakan diamankan, dibereskan. Oke, sudah semua siap? Oke, kalau siap, gimana kabar hari ini? Yang nomor berapa? Nomor 1, 2, 3. Nomor 1 ya. Oke, kalau nomor 1, alhamdulillah. Semoga hari ini menyenangkan. Selanjutnya, ini Bapak ada kata-kata motivasi. Motivasinya berkaitan dengan tabungan atau deposito mudharabah. Di situ muda berupaya, tua kaya raya, muda menabung, tua beruntung. Oke, jadi kita sebagai anak muda harus memulai menabung, walaupun hanya sedikit, 1000, 2000, tapi dibiasakan. Begitu. Sudah menabung hari ini? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah, semuanya sudah ya? Oke. Masih ingat materi kemarin? Ada yang masih ingat dengan materi kemarin? Saya Pak. Iya. Di Rumah Dia Perbankan Syariah. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Vina. Ya, betul. Jadi tentang tabungan, tentang giro wadiah. Oke, masih ingat ya? Giro wadiah. Kemarin giro wadiah itu ada dua, giro wadiah mutalaqah dan muqayyada. Betul. Oke, sebelum kayaknya masih lemes nih ya. Oke, kalau nanti Bapak teriakan yel IPN, kalian jawab Jaya, IPN, Jaya, IPN, Jaya, Jaya. Oke, bisa? Oke, silakan diri dulu biar nggak lemas. Jam ini punya lemas. Oke, IPN, Jaya, IPN, Jaya, IPN, Jaya, Jaya, Jaya. Sekali lagi, IPN, Jaya, IPN, Jaya, IPN, Jaya, Jaya, Jaya. Tepuk tangan sekali. Silakan duduk kembali. Pertemuan pada siang hari ini menganalisis pencatatan deposito mudharabah dan mencatat dan keterampilannya mencatat deposito, transaksi deposito dan bagi hasil di deposito mudharabah. Selanjutnya, di sini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik menganalisis prosedur pembukaan deposito mudharabah. Kemudian di keterampilannya nanti kalian akan menyiapkan formulir apa sih untuk tabungan untuk deposito mudharabah. Selanjutnya keterampilannya peserta didik melakukan pencatatan transaksi deposito mudharabah. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu menghitung bagi hasil mudharabah. Tapi dalam pertemuan siang hari ini kita akan fokus yang pertama pencatatan transaksi mudharabah dan kedua pencatatan bagi hasil mudharabah, deposito mudharabah ya. Hari ini atau siang ini kita akan melakukan membuat projectnya. Nah, membuat projectnya apa? Nanti Bapak akan jelaskan. Kemudian metodenya ada nanti diskusi, penugasan dan pembuatan project. Penilaiannya dari project itu sendiri. Oke? Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan cek grup WA-nya. Kita melakukan pretest. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Oke, sudah? Sudah semuanya? Sudah. Ketua kelas sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan handphonenya diamankan. Itu pertama, ada yang sudah menabung deposito hari ini? Ada? Tadi sudah menabung? Saya Pak. Ya. Saya belum punya, tapi orang tua saya punya simpanan deposito. Oke, di sini teman kalian menjawab, oh, dia itu belum punya, tapi orang tuanya mempunyai tabungan atau deposito mudharabah.
Apakah kalian sudah bisa mencatat transaksi tabungan deposito mudharabah? Belum. Oke, kalau belum, kita akan bagaimana sih pencatatan deposito mudharabah, lalu bagi hasilnya bagaimana kita akan tahu. Kalau silakan yang penting-penting silakan dicatat, kemudian nanti tanyakan bila mana ada pertanyaan. Selanjutnya di sini jenis akad mudharabah itu ada dua. Yang pertama akad mutawaqah dan muqayyadah. Kalau mutawaqah, di mana pemilik dana memberi kebebasan dalam mengelola dana. Tapi kalau yang muqayyadah itu di situ ada perjanjiannya. Jadi ada tidak semua pengelolaan dana itu dicairkan. Sudah paham? Sudah. Oke, yang penting dicatat. Di sini ada selanjutnya biar kalian lebih paham, kalian akan menyimak video. Nanti kalau yang belum paham silahkan ditanyakan. Kalau yang belum paham silahkan diskusi. Kita diskusi. Oke? Silahkan catat yang penting-penting ya. Kalau yang belum paham, silahkan ditanyakan. Bapak sudah kirim handoutnya yang ada di grup ya. Ini Bapak sudah kirim handout, kemudian di situ ada penanya video. Mungkin ada yang belum paham, silahkan angkat tangan. Yang bagian cara proses pencatatan deposito bank syariah ini gimana, Pak? Oke, di sini teman kalian bagus sudah bertanya, ada pertanyaan bagaimana sih pencatatan deposito mudharabah. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah berani bertanya. Oke, ada yang bisa menjawab pertanyaan itu? Saya, Pak. Oke, silakan. Jadi pencatatan deposito bank syariah itu dilakukan dengan cara realisasi pembayaran bagi hasil kepada nasabah dibuka sebagai beban bagi hasil. Kasus ini telah dibuka sebagai beban bagi hasil pada transaksi ketiga, maka kemudian diakui sebagai pelunasan bagi hasil yang belum dibagi. Kewajiban bagi hasil mudharabah merupakan sebuah kewajiban atau utang dari pihak bank. Oke, betul sekali. Jadi di situ itu adalah suatu realisasi dari bank sendiri untuk nasabahnya, begitu. Oke, sudah paham, Devita? Sudah, Mas. Sudah paham. Oke, yang lainnya ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, biar kalian lebih paham lagi, biar kalian lebih memahami bagaimana pencatatan deposito mudharabah, kita akan bagi kelompok. Oke? Siap? Siap. Oke, bagi kelompoknya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti ketua kelas masuk di kelompok 1 ya. Oke, siap? Kalau sudah siap, silakan mejanya dijadikan 1. Oke, jadi jadikan 1, 4 jadikan 1. Silakan ketua kelas maju, Mas. Kelasnya maju. Ini ada KPD yang harus ada kamu bagi. Ya. Ini KPD kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Di situ ada, sebelum kita membuat proyek, ada penyusunan jadwal. Ya, sudah dibuka? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke, kita tentukan jadwalnya. Ya, di sini silakan nanti ditulis ketua kelompoknya. Oke, kita kesepakatan dulu. Yang pertama, menyiapkan sumber dan pencatatan deposito mudharabah. Sumbernya dari mana? Bapak sudah kirim handout, kemudian kirim link. Nah, sumbernya dari handout, link, dan KPD ataupun e-book ya. Oke, kita akan batasi untuk menyiapkan sumber dan alat sebanyak selama 5 menit.
Ya, ditetapkan 5 menit. Kemudian yang kedua, di situ mengerjakan proyek berupa pencatatan deposito selama 30 menit. Selesai? Selesai. 30 menit selesai. Oke, kita sepakat ya 30 menit. Kemudian yang terakhir adalah finalisasi dan pelaporan. Finalisasi dan pelaporan ini nanti kalian akan presentasi di depan, proyeknya ditampilkan. Begitu. Kan seperti biasa presentasinya. Selama 20 menit. Sepakat? Sepakat. Oke, kalau sepakat kita memulai. Sebelum memulai, bagaimana sih proyeknya Pak yang harus dikerjakan? Nah ini, Bapak ada satu contoh proyeknya. Ini proyeknya sederhana sekali. Yang pertama, kalian sudah dapat biljetnya? Ya, lama bagiannya sudah ada saja masalah. Nah, nantinya di proyek itu isinya yang pertama ada biljet gironya, kemudian ada apa? Pencairan deposito, kemudian ada jurnalnya, jurnal penerimaan, kemudian ada perhitungan bagi hasilnya, kemudian ada jurnal bagi hasil. Oke, sudah paham bagaimana? Nah, ini proyek simpelnya. Pak, bagaimana kalau di sini digambarin bunga atau yang lainnya? Lebih bagus. Proyeknya semakin kreatif, semakin bagus juga. Oke, paham? Oke, kalau sudah paham silakan dikerjakan. Ya, dibagi tugas biar lebih cepat. Oke, yuk kerjakan. Jangan lupa diberi nama, lalu nama kelompoknya. Kelompok berapa? 1, 2, 3. Ada yang tulis, terus ada yang mengerjakan. Oke. Silakan digunakan kalkulatornya, kertas kartonnya, tulisannya dibuat yang kreatif mungkin, karena ini proyeknya kalian. Ini proyek simpelnya. Seharusnya proyek itu bisa seminggu atau 2 minggu, tapi ini lebih simpel, jadi dibuat semaksimal mungkin. Ya. Kalau yang ada kendala silahkan ditanyakan, yang belum paham silahkan ditanyakan. Yuk, mulai. Tidak ada kendala? Bisa semua ya? Oke. Ingat ya, ini ada bagi hasilnya berapa, kemudian di sini tanggal penarikannya berapa, di sini apa dia berapa? Ya, hasilnya berapa? Presentasi ya? Ya. Oke, silakan untuk kelompok 3. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kelompok kami, yaitu transaksi deposito dan bagi hasil Bank Metro Madani Syariah, yang akan dijelaskan oleh Anggita Pirania Nurcaryani Putri. Bank Syariah Metro Madani bersyirikah dengan Tuan Andi menggunakan akad mudharabah. Akad tersebut ditandatangani tanggal 5 Januari 2018 sebagai berikut.
Tuan ambil di depan uang sebagai deposito mudorobah dengan jangka waktu 1 tahun sebesar 450 juta rupiah secara tunai. Tadi presentasi dari yang dijelaskan Andika Kirania. Apakah Adia ingin menanggapi hasil dari presentasi dari kami? Oke, silakan. Moderator sudah memberikan kesempatan untuk bertanya. Izin bertanya. Apakah deposito boleh diambil sebelum jatuh tempo? Nasabah tidak dapat melakukan pencarian sebelum tanggal jatuh tempo, termasuk setelah perpanjangan secara otomatis. Namun, apabila pihak bank menyetujui untuk melakukan pencairan deposito nasabah dengan alasan tertentu, maka akan diberlakukan penalti dengan denda tertentu. Oke, tuh. Ada yang mau menambahkan lagi? Tadi teman kalian Rita bertanya tuh, deposito itu apa boleh dicairkan bila mana belum jatuh tempo? Pertanyaan bagus. Oke, beri tepuk tangan untuk Rita. Dan tadi Amanda ya, Amanda menjawabnya deposito itu tidak boleh diambil sebelum jatuh tempo. Betul sekali. Oke, ada yang menambahkan lagi? Tidak ada? Oke, jadi Bapak tekankan lagi ya. Jadi deposito itu tidak boleh diambil sebelum jatuh tempo. Bila mana diambil, maka nasabah itu akan diberi penalti berupa denda. Gitu. Oke, paham? Rita sudah? Sudah, Pak. Oke, sudah. Silakan kalau ada yang tanya lagi. Ada yang tanya lagi? Tawarkan, silakan ditawarkan. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Baik, cukup sekian dari presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya untuk kelompok 3. Oke, kelompok 3 sudah mengawali presentasinya. Oke, sedikit Bapak koreksi ya. Jadi kita evaluasi bareng-bareng. Jadi di sini ada Bank Metro Madani Syariah. Nah, proyeknya kelompok 3 itu membuat transaksi atas siapa? Tuan Andri didepositkan. Yang pertama, Tuan Andri itu membuka deposito, maka akan menuliskan namanya bilet deposito. Kemudian ini jurnal penerimaan yang dituliskan oleh banknya 56.250.000 rupiah. Oke, betul ya? Betul? Oke, kalau betul kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Luar biasa, proyeknya sudah bagus. Oke, kita di penghujung pembelajaran. Untuk kelompok 2, kita presentasinya di pertemuan selanjutnya ya, kelompok 2. Ya, Pak. Oke, karena waktunya sudah mepet. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, ini tadi yang pertama, proyek kita sudah berjalan dengan baik. Kalian sudah paham dengan proyeknya. Kemudian untuk selanjutnya, ini tadi proyek yang sudah kalian bikin sudah pas, sudah baik, sudah benar. Artinya dari jurnalnya sudah betul. Kemudian dari pengisian bilet depositnya sudah, dari surat permohonan pencairan sudah, dari bagi hasilnya sudah betul semua, dan jurnal bagi hasilnya pun sudah betul semua. Artinya proyek kalian yang ditempel 2 kelompok ini sudah betul semua. Oke, untuk selanjutnya tepuk tangan untuk kita semua. Oke, akhirnya kita di penghujung pembelajaran. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan berdiri. Jadi pada simpanan deposito mudorobah alat penarikannya ada 2, yaitu cek pengajuan pencairan, bilet giro, dan kartu identitas. Oke. Oke, terima kasih untuk Zuka, tepuk tangan untuk Zuka. Betul ya. Jadi di sini dalam pencairan itu menggunakan bilet giro, sertifikat, bilet deposito ya. Kemudian sertifikat deposito dan pencairan, dan kemudian terakhir ada identitas. Oke, ada yang berani menyimpulkan kembali
Ya, silakan. Transaksi distribusi bagi hasil yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan menambah hasil yang bagi hasil tersebut bagi nasabah dan menambah saldo deposito mudorobah nasabah melalui akun kewajiban bagi hasil kredit. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, jadi kalau bagi hasil itu menambah adanya apa? Menambah apa? Bagi hasil, distribusi bagi hasil dan kewajiban bagi hasil Oke, sudah paham semua dari sini? Oke, untuk mengukur tingkat kepahaman kalian, ya, kita sudah belajar dari selama hampir kurang lebih 90 menit. Nah, untuk itu, untuk mengukur pemahaman kalian, kita akan melakukan post test. Kalau yang di awal tadi namanya pretest. Nah, kalau yang di akhir sekarang namanya post test. Oke, silakan dicek di WA kalian, di grup, ya, di grup WA. Silakan dicek. Kemudian dikerjakan post testnya. Oke. Sudah masuk semua? Sudah. Ya, oke, silakan dikerjakan. Selama 5 menit ya, kalian mengerjakan post test. Oke, sudah? Sudah semua? Oke, targetnya 5 menit, ternyata berapa menit sudah selesai, berarti kalian sudah menguasai pembelajarannya. Silakan diamankan infonya. Oke, proyeknya sudah. Ya. Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Alhamdulillah, semoga ilmunya bermanfaat. Oke, sebelum kita tutup, paham semua ya? Oke. Yuk, ketua kelas pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita tutup. Nun wal qalami wa masyurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.